Selamat malam, perkenalkan dengan saya Rivi Panarian dengan NIM 238031 dari kelas L S1 Pariwisata. Di sini saya akan mempresentasikan materi chapter 4 dengan judul Proses Analisis Pekerjaan dan Manajemen Bakat, kemudian dilanjutkan dengan chapter 5 yang berjudul Perencanaan Personel dan Perekrutan. Berikut merupakan chapter 4 yang berjudul Proses Analisis Pekerjaan dan Manajemen Bakat. Manajemen bakat merupakan proses yang berorientasi pada sasaran yang merupakan integrasi dan proses perencanaan, perekrutan, pengembangan, pengelolaan, dan pemberian kompensasi terhadap karyawan. Manajemen ini merupakan cara perusahaan untuk mengelola SDM untuk meningkatkan kinerja karyawannya dan menjaga daya saing. Kemudian selanjutnya terdapat analisis pekerjaan. Nah, analisis pekerjaan ini merupakan prosedur untuk menentukan tugas dan keterampilan yang diperlukan dari suatu pekerjaan dan jenis orang atau karakteristik orang yang harus dipekerjakan untuk jenis pekerjaan yang dibutuhkan oleh perusahaan ini atau perusahaan tersebut lah ya. Kemudian analisis pekerjaan ini menghasilkan informasi untuk menulis deskripsi pekerjaan. Nah, hasil dari analisis pekerjaan ini adalah daftar yang berisi tugas, tanggung jawab, hubungan pelaporan, kondisi kerja, dan tanggung jawab kepenyediaan dari suatu pekerjaan. Kemudian selanjutnya di sini terdapat spesifikasi pekerjaan. Nah, spesifikasi pekerjaan ini merupakan daftar yang berisi persyaratan manusia dan suatu pekerjaan, yaitu pendidikan, keterampilan, kepribadian, dan lain sebagainya yang diperlukan, serta produk lainnya dari analisis pekerjaan. Nah, informasi yang diperlukan dalam analisis pekerjaan adalah yang pertama aktivitas pekerja, yang kedua perilaku manusia, yang ketiga mesin, alat-alat, perlengkapan dan bantuan kerja, yang keempat standar kerja, yang kelima konteks pekerjaan, yang keenam persyaratan manusia. Kemudian di sini selanjutnya terdapat kegunaan informasi analisis pekerjaan. Nah, kegunaan informasi analisis pekerjaan ini terdapat pertama itu perekrutan dan seleksi. Nah, informasi analisis pekerjaan ini dapat digunakan untuk melakukan perekrutan dan seleksi seperti skill, karakteristik, pendidikan, dan lain sebagainya yang dibutuhkan oleh posisi yang ada di perusahaan tersebut. Nah, kemudian yang kedua merupakan pemenuhan EEO atau Equal Employment Opportunity. Nah, hal ini agar perusahaan memberikan rasa adil dan keamanan dalam hal memberikan kesempatan kerja maupun perlakuan di lingkungan kerja. Kemudian yang ketiga, penilaian kerja. Di penilaian kerja ini, informasi dari hasil analisis pekerjaan ini dapat digunakan sebagai acuan untuk menilai kinerja karyawannya atau pegawainya. Kemudian yang keempat, kompensasi. Kemudian yang kelima itu pelatihan. Nah, hasil dari analisis pekerjaan ini dapat digunakan sebagai acuan untuk perencanaan pengembangan karyawan sehingga dapat membuat pelatihan. Nah, sehingga perusahaan dapat membuat pelatihan. Kemudian di slide selanjutnya terdapat 6 langkah dalam melakukan analisis pekerjaan terhadap suatu pekerjaan. Nah, yang pertama itu langkah pertamanya memutuskan bagaimana Anda akan menggunakan informasi tersebut. Kemudian yang kedua,
meninjau informasi latar belakang yang relevan seperti bagian organisasi dan bagian proses. Kemudian yang ketiga, memilih posisi representatif. Memilih posisi ini dengan memilih posisi pekerjaan yang akan dianalisis. Kemudian yang keempat, itu menganalisis pekerjaan secara nyata. Kemudian yang kelima, memverifikasi informasi analisis pekerjaan dengan supervisor. Kemudian yang keenam, itu mengembangkan deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Itu dengan mengidentifikasi keterampilan, pelatihan, dan pendidikan yang diperlukan untuk posisi tersebut. Kemudian di slide selanjutnya terdapat metode untuk mengumpulkan informasi analisis pekerjaan. Nah, metode pertama merupakan wawancara. Wawancara ini terdapat dua, yaitu wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Kemudian yang kedua, kuesioner. Yang ketiga, observasi lapangan. Kemudian yang keempat itu catatan harian atau log peserta. Kemudian metode kelima itu teknik analisis pekerjaan kuantitatif. Jadi terdapat kuesioner, analisis posisi, dan prosedur Departemen Tenaga Kerja, yaitu dengan mengumpulkan data statistik. Kemudian di slide selanjutnya itu terdapat beberapa cakupan menulis deskripsi pekerjaan. Nah, ini yang pertama itu identifikasi pekerjaan, yang kedua itu rangkuman pekerjaan, yang ketiga tanggung jawab dan tugas, yang keempat otoritas pemegang jabatan, yang kelima standar kinerja, yang keenam kondisi kerja, dan yang ketujuh spesifikasi pekerjaan. Kemudian selanjutnya terdapat menulis spesifikasi pekerjaan. Nah, menulis spesifikasi pekerjaan ini yang pertama terdapat spesifikasi untuk personal terlatih versus tidak terlatih, yaitu dengan menetapkan kualitas seperti ciri-ciri fisik, kepribadian, minat, keterampilan penginderaan yang menyiratkan adanya potensi untuk melakukan pekerjaan tersebut atau untuk dapat dilatih. Kemudian terdapat spesifikasi berdasarkan penilaian. Kemudian spesifikasi berdasarkan analisis statistis. Dan yang terakhir itu matriks persyaratan pekerjaan. Nah, matriks persyaratan pekerjaan ini itu merupakan gabungan dari spesifikasi pekerjaan dan deskripsi pekerjaan. Kemudian di slide selanjutnya, manajemen bakat ini juga merupakan pengetahuan dan keterampilan serta perilaku apa yang dibutuhkan seseorang untuk melakukan pekerjaan tersebut. Kemudian selanjutnya terdapat contoh model kompetensi atau profil pekerjaan untuk manajer sumber daya manusia. Nah, yang pertama itu yang paling bawah itu merupakan model kompetensi atau profil pekerjaan manajer sumber daya manusia. Nah, ini kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seseorang seperti pengetahuan keterampilan dan sikap perilaku. Kemudian yang kedua yang di atasnya itu merupakan kompetensi dasar. Nah, ini personal kompetensi, interpersonal kompetensi, sumber daya manusia atau bisnis atau manajemen. Kemudian yang ketiga yang di atasnya lagi itu merupakan pengetahuan dan skill. Kemudian yang keempat yang di paling atas atau paling pucuk itu merupakan peran. Kemudian dilanjutkan dengan materi dari chapter 5. Materi dari chapter 5 ini berjudul perencanaan personel dan perekrutan. Nah, di slide pertama ini perencanaan dan peramalan angkatan kerja. Nah, perencanaan angkatan kerja atau pekerjaan atau personel itu merupakan proses untuk memutuskan posisi apa dalam perusahaan yang harus diisi dan bagaimana mengisinya.
Kemudian terdapat 4 hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan angkatan kerja. Yang pertama itu meninjau rencana bisnis dan data angkatan kerja. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi kesenjangan. Kemudian yang ketiga itu mengembangkan rencana dan peta strategis angkatan kerja. Kemudian yang keempat itu melaksanakan dan mengukur pengaruh dari rencana angkatan kerja yang baru dengan menetapkan perubahan tersebut. Nah, di slide selanjutnya ini terdapat peramalan kebutuhan personel atau permintaan tenaga kerja. Nah, analisis yang digunakan itu ada yang pertama, analisis tren. Nah, analisis tren ini studi terhadap kebutuhan pekerjaan perusahaan di masa lalu selama periode beberapa tahun untuk meramalkan kebutuhan di masa depan. Kemudian menggunakan yang kedua, analisis rasio. Analisis rasio ini teknik ramalan untuk menentukan kebutuhan staf di masa depan dengan menggunakan rasio antara historis antara beberapa faktor kausal seperti volume penjualan dan jumlah karyawan yang dibutuhkan seperti jumlah tenaga penjual. Kemudian di slide selanjutnya meramalkan penawaran kandidat dari dalam. Nah, meramalkan penawaran kandidat dari dalam ini terdapat yang pertama, inventor kualifikasi atau keterampilan. Nah, ini merupakan catatan daftar manual atau komputerisasi yang berisi pendidikan, minat karir, dan perkembangan bahasa, keterampilan khusus dari karyawan, dan sebagainya dari karyawan untuk digunakan dalam menyeleksi kandidat dari dalam untuk promosi. Kemudian terdapat bagan pengganti personel. Nah, badan pengganti personel ini merupakan catatan perusahaan yang memperlihatkan kinerja dan kemungkinan dipromosikan saat ini dari kandidat dalam perusahaan untuk posisi yang paling penting. Kemudian yang terakhir merupakan analisis Markov. Sedangkan analisis Markov ini merupakan metode yang digunakan untuk meramalkan variabel acak. Jadi itu dia berdasarkan keadaan yang terjadi saat ini, bukanlah aktivitas yang terjadi di sebelumnya. Kemudian slide selanjutnya itu meramalkan penawaran kandidat dari luar. Itu yang pertama itu karena banyaknya pengangguran akan memudahkan dalam mendapatkan pekerja. Kemudian yang kedua, alasan untuk mendapatkan kandidat yang lebih kompeten. Kemudian yang selanjutnya itu perencanaan suksesi. Nah, perencanaan suksesi ini merupakan proses berkelanjutan untuk secara sistematis mengidentifikasi, menilai, dan mengembangkan kepemimpinan organisatoris untuk meningkatkan kinerja. Nah, terdapat 3 langkah, yaitu yang pertama mengidentifikasi kebutuhan kunci, yang kedua mengembangkan kandidat dari dalam, ketiga menilai serta memilih. Kemudian sumber kandidat internal. Sumber kandidat internal ini lebih mengenal, yang pertama itu lebih mengenal kekuatan dan kelemahan seorang kandidat. Kemudian lebih berkompeten, moral lebih meningkatkan jika dipromosikan, kemudian lebih sedikit orientasi dan pelatihan, kemudian pengumuman pekerjaan, mempekerjakan kembali. Kemudian sumber kandidat dari luar. Sumber kandidat dari luar ini yang pertama perekrutan informal dan pasar pekerja tersembunyi. Kemudian yang kedua merekrut via internet. Yang ketiga sosial media. Yang keempat agensi pekerjaan, departemen tenaga kerja dan agensi swasta.
Yang kelima, pekerja temporer atau paruh waktu. Yang keenam, perekrut eksekutif. Yang ketujuh, perekrut perguruan tinggi. Nah, di slide selanjutnya, merekrut angkatan kerja yang lebih beragam. Itu tuh yang pertama merekrut wanita, yang kedua merekrut orang tua tunggal, yang ketiga pekerja berusia lanjut, yang keempat pekerja dengan disabilitas. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.